warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 jaringan komputer akan menjelaskan tentang hasil dari Superlab ini. Pertama, perkenalkan, saya Rofirul Lasmi, absen 21. Saya Rahmat Hadiansyah Kurniawan, absen 18. Saya Muhammad Hadi Karam, absen 13. Lanjut, di sini aku akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Jadi latar belakangnya itu kebutuhan akan jaringan komputer yang andal dan struktur semakin meningkat seiring berkembangnya teknologi informasi. Terutama pada lingkungan gedung bertingkat dengan banyak penggunaan departemen yang dirancang dengan baik dan dapat menimbulkan masalah seperti penurunan performa, tingginya lalu lintas broadcast, serta lemahnya keamanan data. Seperti ini kan banyak gedung-gedung dan departemen. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diterapkan desain berlapis hierarchical network design yang terdiri dari core layer, distribution layer, dan access layer. Desain ini dikombinasikan dengan penerapan VLAN, tracking, and inter-VLAN routing untuk memisahkan secara logis, meningkatkan keamanan, serta memudahkan pengelolaan dan pengembangan jaringan di masa depan. Ya. Nanti untuk VLAN, tracking, inter-VLAN, dan lain-lain, core layer, distribution layer, access layer nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Dan tujuan dari topologi di sini yaitu untuk membangun jaringan gedung bertingkat yang struktur, aman, dan mudah dikembangkan dengan menerapkan arsitektur hierarchical network design. Selain itu, perancangan ini bertujuan untuk mengoptimalkan performa jaringan melalui pemisahan VLAN, mengurangi lalu lintas broadcast, meningkatkan keamanan data antar departemen, serta memudahkan pengelolaan dan pemeliharaan jaringan secara terpusat. Oke, untuk topologinya ini ya nanti akan dijelaskan oleh teman saya, Alfikri Rom. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang topologi yang ada di sini. Pada topologi jaringan ini digunakan arsitektur jaringan berlapis atau hierarchical network design yang terdiri dari core layer. Di sini ada core layer, distribution layer, dan di sini ada beberapa lantai, dan di masing-masing lantai itu terdapat beberapa ruangan, ada 2 ruangan. Contohnya ini di lantai dasar itu ada sales dan marketing departemen. Itu di ruangan 1, ini ruangan 2 yang lantai 1. Ada human resource and logistic. Nah, di masing-masing ruangan itu terdapat satu AC dan 2 ini ya, untuk IoT-nya terdapat satu AC dan 2 lampu. Nah, khususan di lantai 3 dan di ruangan server tuh kan ada banyak server tuh menggunakan 2 AC dan 3 buah lampu untuk masing-masing lantai mempunyai VLAN tersendiri. Untuk di lantai 1 ada VLAN 10, VLAN 20. Jadi 19 alamat IP itu ada di 192.168.10 dan seterusnya. Itu bisa diatur pada ini DHCP server. DHCP server yang di sini. Ini ada masing-masing untuk pengalamatan. Ini ada maksimum user yang dapat terhubung itu ada 200 di masing-masing ruangan, dan untuk mencobanya kita akan mencoba ini dulu untuk IoT. Untuk IoT-nya kita bisa login pada perangkat ini SJS admin PC yang ada di ruangan server. Itu IoT servernya ini. Untuk menyambungkan beberapa perangkat IoT ke dalam satu server IoT itu dapat sambung di sini. Konfigurasinya di sini, terdapat di sini. Itu di bicycle, terus di sini. Ini memasukkan alamat server address, itu server IoT. Itu bisa lihat di sini, ini server IoT. Server terus di sini IP configuration. Ini alamatnya ini 60.11. Tuh, jadi itu di config memasukkan alamat server address, username, dan password. Untuk username dan passwordnya itu dibuat di sini.
Oh, di sini dulu deh. Di sini aja lah. Di IoT monitor. Oh, di sini dulu untuk mendaftarkan IoT, terus nih di sini. Kalau sudah tersetor akan tersedia di sini. Kalau sebelumnya tuh bisa lihat di sini. IoT monitor, tunggu dulu. Nah, ini beberapa perangkat IoT yang sudah ini. Nah, untuk menyambungkan beberapa perangkat IoT ini ke dalam satu akses point yang berada pada lantai tertentu tuh tinggal memasukkan di sini config, terus wireless di sini masukkan yang ini salah satu 1 2 3 untuk SSID-nya ada ini, dan ini untuk passwordnya. Untuk melihat password dan alamat SSID, lihat di sini ya di sini. Ini untuk persatu bisa di on kan. Ininya ini untuk karena perangkat IoT menggunakan 2,4 GHz bandwidthnya. Lalu untuk passwordnya menggunakan WPA2 PSK Passphrase. Ini untuk sandinya, dan untuk di masing-masing ruangan itu berbeda-beda tergantung pada nama ininya, nama lantai. Finance and Accounts Department, Administrator and Public Relation, masing-masing itu sudah terkonfigurasi. Dan untuk mengontrolnya bisa dari sini IoT ruangan server. Misal nih pada ruangan lantai 1 ingin menghidupkan AC, itu ada IoT 0. IoT 0 ini kita on kan. Bisa dilihat di sini saat on kan ada titik merah. Dan misal jika ingin menghidupkan lampu IoT 1 di sini bisa di on kan. Ini atau dimar berkedip ya, kurang lebih demikian. Dan untuk mengetes salah satu ininya sudah terhubung antara komputer satu dengan komputer lain, bisa cek di sini ya, di terminal Command Prompt. Misal mau mengecek yang ini admin PC, ini alamat IP-nya ada di 40.22. 40.22 kita bisa ketikkan ping 192.168.40.22. Ini akan mengecek ping dari PC ini. Ya, biasanya kalau pertama emang request timeout, lalu yang kedua dan ketiga ini sudah replay. Dan untuk mengecek ininya ada di tracer, buka tracer 192.168.40.22. Nah, lalu kita akan mencoba fitur yang lain, yaitu fitur DNS server. DNS server yang ini atau web server itu sudah membuat beberapa contoh website. Ini untuk alamat name-nya tuh www.ajiganteng.com, lalu untuk address-nya tuh ada di 192.168.60.3. Jadi dalam ini ya, kita bisa membuka websitenya lewat sini, web browser. Kita bisa membuka websitenya lewat web browser. Kita bisa mengetikkan misal www.ajiganteng.com. Nah, ini karena sudah dibuat welcome to packet tracer opening, main web opening. Kita bisa custom isinya tuh di sini, DNS, di HTTP, di index tuh kayak main ininya, main filenya. Nah, kalau packet tracer kita misal bisa custom di sini, superlab, save, yes, oke. Kita login ke yang tadi bro. Nah, ini di sini sudah berubah jadi superlab
small page, hello world, lalu copyright. Ini belum di ini ya, konfigurasi bisa custom isi ininya tuh di sini di HTTP. Misal mau nambah file CSS atau apa tuh bisa tinggal di sini ya. New file CSS gitu atau HTTP, HTML. Umumnya masih menggunakan HTML. Dan fungsi dari alamat IP tadi itu bisa membuka file ininya tuh menggunakan alamat IP, bukan menggunakan web ini tadi yang di DNS server ini. Config di service terus DNS itu alamat IP-nya ada di 60.3 misal web browser. Tuh kita bisa menginputkan 192.168.60.3 tuh ini bisa terbuka langsung menggunakan alamat IP server. Untuk fitur lain kita bisa mengecekkan misal nih ini di ict.admin PC itu di sini. Bentar. Itu di admin PC terus kita login ke email ini juga ke email nah ini misal kita bisa mengirimkan email tuh di ini ya, kita bisa mengetikkan nama emailnya. Nih kita misal mau mengirim ke si ini admin ini, subjek lalu cek distro aku Aji, bisa send. Nah ini kalau ini berarti sudah sukses, tinggal replik di sini, compose replik sih receive. Nah ini halo cek distro aku Aji, kurang lebih seperti itu. Dan untuk fitur lain sepertinya sudah. Berdasarkan penjelasan topologi jaringan tersebut, dapat disimpulkan bahwa desain jaringan yang digunakan telah menerapkan konsep hierarchical network design secara tepat dan terstruktur, yaitu dengan membagi jaringan ke dalam 3 lapisan utama, core layer, distribution layer, dan access layer. Pembagian ini memberikan kejelasan fungsi pada setiap layer, sehingga alur lalu lintas data menjadi lebih terkontrol, efisien, dan mudah dikelola dalam lingkungan gedung bertingkat. Core layer berperan sebagai tulang punggung jaringan yang menangani lalu lintas data berkecepatan tinggi serta menjadi penghubung antara jaringan internal dan jaringan eksternal atau ISP. Penggunaan link point-to-point dengan subnet kecil pada layer ini menunjukkan upaya optimalisasi alamat IP sekaligus meningkatkan keandalan dan stabilitas koneksi antar perangkat inti jaringan. Distribution layer berfungsi sebagai penghubung sekaligus pengatur komunikasi antar VLAN melalui mekanisme inter-VLAN routing. Pada layer ini, kebijakan jaringan seperti pengaturan jalur terang, pengelolaan routing, dan pengendalian lalu lintas antar segmen jaringan dapat diterapkan dengan lebih efektif. Hal ini menjadikan distribution layer sebagai pusat kontrol yang penting dalam menjaga kinerja dan keamanan jaringan secara keseluruhan. Sementara itu, access layer menjadi lapisan yang langsung melayani end device seperti komputer, printer, access point, dan perangkat IoT. Pembagian access layer berdasarkan lantai serta pemisahan VLAN berdasarkan departemen menunjukkan perencanaan jaringan yang matang. Strategi ini mampu membatasi broadcast domain, meningkatkan keamanan data antar departemen, serta mempermudah proses monitoring dan troubleshooting ketika terjadi gangguan jaringan. Penerapan VLAN trunking memungkinkan banyak VLAN berjalan pada satu jalur fisik, sehingga penggunaan perangkat dan kabel jaringan menjadi lebih efisien tanpa mengorbankan kerapian struktur jaringan. Selain itu, penyediaan server layanan seperti DHCP dan DNS pada VLAN khusus memastikan distribusi alamat IP dan layanan jaringan dapat berjalan secara terpusat, konsisten, dan andal untuk seluruh pengguna jaringan. Secara keseluruhan, topologi jaringan ini mencerminkan implementasi jaringan modern yang terorganisir, aman, dan fleksibel. Desain tersebut tidak hanya mampu memenuhi pengembangan kebutuhan operasional saat ini, tapi juga memiliki tingkat skalabilitas yang baik untuk pengembangan jaringan di masa depan, baik dari sisi penambahan pengguna, perangkat, maupun layanan jaringan baru. Sekian dari kelompok kami, dari kelompok 3 jaringan komputer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.